Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Malam ini kita fokus dulu ke nahunya ya, rekan-rekan. Kita lanjutkan kitab DL-nya dulu. Sepertinya sampai di pelajaran 12 ya. Pelajaran 12 untuk poin 5 sepertinya belum ya. Baru selesai poin 3, Ustaz. Oh, poin 3 ya, insyaallah. Kalau begitu sekarang kita kerjakan poin 4 ya, latihan 4. Nah, saya bacakan perintahnya. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap dari jumlah-jumlah berikut kepada bentuk jamak. Saya nyuwun tanya dulu dengan Ade. Hawil itu bentuk apa dari apa? Hawwala yuhawwilu. Ya, bentuk apanya? Hawil. Ya, isim fi'il amr. Fa'il amr, baik. Fa'il amr dari hawwala yuhawilu dari bab apa? Babnya, kalau bab itu maksudnya wazan fi'ilnya ya. Fa'ala yufa'il. Nah, betul, insyaallah. Kalau al-mubtada'u itu bentuk apa dari apa kira-kira? Pak Budi. Al-mubtada'u kita jadikan nakiroh dulu, mubtada'un. Itu berarti dari bentuk masdar ya, Ustaz. Masdar dari apa? Mubtada, bentar. Yeah. Dari fi'il madhi apa bunyinya? Mubtada'un. Mubtada. Berarti bentar, Ustaz. Oh, isim maf'ul. Mutafadu. Caranya kita buat ke rumusnya dulu, Pak Budi. Ya. Seperti hawil tadi kalau dibuat rumus kan fa'il. Fa'il. Nah, kalau mubtada'un kalau dibuat rumus, dibuat wazan, bunyinya apa? Mufa'alun ya. Oh, berarti isim mufa'alun ya, Ustaz. Bukan mufa'alun. Taknya itu tak asli rumus, tidak bisa dihilangkan. Jadi kita anggap
Ba itu sebagai fa-nya. Dal itu ainnya. Hamzah itu lamnya. Caranya begitu, ya. Mim dan ta itu asli rumus. Jadi apa wazannya Pak Budi? Mubtadaun. Oh, Ustaz belum ketemu. Ya, tidak apa. Jadi seolah akan terbiasa. Dengan Pak Bayu mungkin. Pak Bayu. Mubtadaun bentuk apa dari apa? Oh, ternyata mufta'alun ya Ustaz. Mufta'alun. Baik. Kembali ke Pak Budi kalau ya. Mufta'alun. Nah, mufta'alun itu bentuk apa, Pak Budi? Mufta'alun itu bentuk isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul dari Ifta'ala yafta'ilu. berarti bunyi failnya Ibtada'a yabtadi'u. nah, begitu, oke. Dari bab ifta'ala yafta'ilu. Ibtada'a yabtadi'u. Mubtada'un. Isim maf'ulnya, ya. Nah, isim maf'ul bisa juga isim zaman, isim makan karena bunyinya sama. Baik, insyaallah. Jadi nanti kita akan membiasakan seperti itu. Salah satu kekurangan dari para pembelajar bahasa Arab itu adalah dia belajar sorof tapi tidak belajar untuk otak-atik lafadz. Akhirnya seringnya kesulitan. Ya, sering kesulitan. Makanya kita harus membiasakan. Ya, ada lafadz seperti ini bentuk apa dari apa? Dari bab apa? Nah, gitu. Itu nanti akan sangat berguna kalau kita membaca kitab, baca kitab gundul. Akan sangat berguna otak-atik lafadz itu. Ya, nanti akan kita buktikan. Semakin kita bisa menguasai ya otak-atik lafadz itu dengan baik, maka insya Allah akan semakin memudahkan di dalam membaca. Gitu, okay? Nah, seringnya yang terjadi itu adalah salah harokat. Nah, itu sering nanti. Harusnya fathah jadi kasroh, harusnya kasroh jadi fathah dan lain sebagainya. Ya, jadi sedini mungkin kita harus berusaha untuk mematangkan aspek itu. Ya, pembelajar bahasa Arab tidak boleh tidak mengerti bentuk-bentuk lafaz. Ya, apapun bentuknya itu harus tahu, harus paham. Oh, ini bentuk ini dari ini, harus begitu prinsipnya. Ya, insyaallah. Baik. Jadi kita disuruh untuk merubah mubtada'nya menjadi jamak. Ya, contohnya di situ nomor 1, ana afhamud darsa jayidan. Saya memahami pelajaran dengan baik. Nah, di sini mubtada'nya adalah ana. Ya, mubtada'nya adalah ana. Afhamud darsa jayidan ini sebagai khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, ana kita rubah menjadi jamak, menjadi nahnu. Sehingga konsekuensinya khobarnya juga harus disesuaikan menjadi jamak. Nahnu nafhamud darsa jayidan. Kami memahami pelajaran dengan baik. Oke, insyaallah. Kita mulai dari Firman, silakan Firman. Ana la azhabu ila suqi kulla yaumin. Saya tidak ke pasar. Saya tidak pergi ke pasar hari ini, setiap hari. Nahnu la nazhabu ila suqi kulla yaumin. Nah, perhatikan lagi. Kami ke pasar, tidak pergi ke pasar setiap hari.
Khair insyaallah. Ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Jadi nahnu la nadhhab. Nggih, khair insyaallah. Nomor 2, maksudnya nomor 3 setelahnya dengan Ferry, silakan Ferry. Ana ashkuruka ya Ustadz, Ya Ustadu. ya Ustadu. Saya bersyukur kepadamu, wahai Maksudnya Ustadz. berterima kasih gitu ya, jangan bersyukur. Oh, iya. Berterima kasih. Saya berterima kasih kepadamu, wahai Ustadz. Kepadamu, wahai Ustadz. Menjadi Nahnu naskuru Nashkuruka. ya Ustadu. Betul. Nahnu nashkuruka ya Ustadu. Diartikan lagi, Ferry. Kami berterima kasih kepadamu, wahai Ustadz. Ya, mabrur insyaallah. Nah. Berikutnya Pak Budi lagi, silakan Pak Budi. Nomor 4. Ana ajlisu amamal mudarisi. Saya duduk di depan guru. Nahnu najlisu amamal mudarisi. Mudarisi. Kami duduk di depan Pak Guru. Khair insyaallah. Nahnu najlisu amamal mudarisi. Selanjutnya nomor 5, Pak Bayu, monggo. Silakan Pak Bayu. Suaranya belum muncul Pak Bayu. Belum muncul Pak Bayu suaranya. Belum ada Pak Bayu suaranya. Ya mungkin dibenahi dulu Pak Bayu ya, dibenahi dulu. Mungkin kita lewati dulu Pak Bayu. Kita alihkan ke Ade, silakan Ade, nomor 5. Ana aktubu barqiyatan. Saya sekarang menulis telegram. Nahnul ana naktubu barqiyatan. Kami sekarang menulis telegram. Baik, Masya Allah, khair. Ya. Baik. Demikian ya, untuk latihan 4, sekarang kita beralih ke latihan 5. Baik. Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Di depan setiap jumlah terdapat 2 sighah, yaitu 2 bentuk fi'il. Ya, ada 2 bentuk fi'il. Ikhtaris sighatas sahihata wa akmil biha al jumlata. Pilihlah sighah yang benar dan sempurnakan dengannya jumlah tersebut. Jadi rekan-rekan memilih mana sighah fi'il yang benar ya, sesuai dengan tuntutan kalimatnya. Langsung saja nomor 1 dengan Haris, silakan Haris. Fi ayyi sanatin tadrisina ya fatatu? Betul, tarjim. Pada tahun berapa kamu belajar, wahai pemudi? Naam, sahih. Fi ayyi sanatin tadrusina, ya, dari kata tadrusu. Tadrusina ya fatatu. Naam. Pada tahun berapa kamu belajar, wahai pemudi? Baik, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Anas, monggo berikutnya.
eh, ata'arifu ata ata'rifus Tidak harus disambung, nggak apa-apa. ya, ya. Tidak harus disambung. Ata'arifu ismu tabibil ladzi yaskunu amama baitin ya Ahmadu. Kedudukan ismu sebagai apa? Kedudukannya. Sebagai apa? Oh iya Ustadz, sebagai maf'ul Ustadz. Ini yang sering ini ya, sering dilupakan. Yang dilupakan. Ya, diulang lagi. Ata'arifu ismat tabibi alladzi taskunu amama baitina ya Alladzi yaskunu ya, alladzi yaskunu. oh ya alladzi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Khair insyaallah. Perhatikan. Eh, apakah kamu mengetahui nama dokter yang tinggal di depan rumah kita, wahai Ahmad? Betul, khair insyaallah. Nah. Ata'arifu ismat tabibi alladzi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Baik, mabruk. Selanjutnya dengan Pak Agus Lim, monggo nomor berikutnya. Limaza taktubnal wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Naam. Bil qalami ya, lamnya pendek. Jadi bukan bil qalami. Ya, tidak apa-apa. Diterjemahkan Pak Agus Lim. Mengapa kalian menulis? Mengapa kalian pekerjaan rumah? Mengapa kalian menulis pekerjaan rumah dengan pena merah, wahai anak-anakku? Wahai anak-anak perempuanku. Mengapa kalian menulis tugas-tugas dengan pena merah, wahai putri-putriku? Baik, insyaallah. Limadza taktubnal wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Nah. Berikutnya dengan Abdul Khair, silakan. Afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Baik. Artikan ya Ustaz ya. Ya, monggo. Apakah pada waktu bekerja kalian bermain, wahai anak-anakku? Baik, betul. Afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Nah, cuma di sini maksudnya kalau bekerjanya anak-anak itu, ya maksudnya adalah belajar, gitu ya, di waktu belajar. Baik. Tidak apa-apa, khair. Kemudian setelahnya dengan Sutriman, silakan Sutriman. Ya Ustaz. Mata tadhabu ila suki ya abi? Kapan kamu pergi ke pasar wahai ayahku? Nah, khair. Mata tadhabu ila suki ya abi? Khair. Berikutnya dengan Pak Bayu sudah bisa, Pak Bayu bisa dicoba, monggo. Nomor 6. Masih belum bisa ternyata. Mungkin headsetnya rusak Pak Bayu mungkin. Mungkin tanpa headset aja Pak Bayu. Belum terdengar ya.
Belum terdengar. Ya baik, kita lewati dulu ya. Kalau begitu dengan Abdurrahman, silakan Abdurrahman. Nomor 6, Ustaz. Iya. Ada arifina rokma hatifis swaidaliyati ya umi. 6. Apakah kamu mengetahui nomor handphone, nomor HP apotek wahai ibuku? Betul, insyaallah. Ata'rifina rokma hatifis swaidaliyati ya umi. Khair. Selanjutnya dengan Dr. Anang, silakan Anang. Ataqra'na hadhil majallata ya akhwati. Ya, bagaimana munadanya itu? Ya akhwatu. Tuh ya, nggak ada yang mutakalimnya. Ya Ustaz. Ya, jangan ngaku-ngaku ya. Ya Ustaz. Bukan punya antum itu. Baik, diartikan. Apakah kalian membaca majalah ini wahai para saudari? Betul, khair insyaallah. Ataqra'na hadhil majallata ya akhwatu. Baik. Selanjutnya dengan Dio, silakan Dio. Setelah ini dengan EF, persiapan EF. Yang nomor 8 ya, Ustaz. Iya, nomor 8. Fi muhaji'i al-jami'ati taskununa ya akhi. Apakah Pelan-pelan sih, Dio, pelan-pelan Dio. Itu bukan muhaji'i, yaitu adalah bentuk jamak dari mahja'un. Mahja'un itu artinya asrama ya. Itu adalah isim makan dari haja'a yahja'u. Haja'a yahja'u itu secara bahasa artinya tidur atau bermalam. Ya. Isim makannya adalah berwazan maf'alun. Ya, mahja'un itu mufradnya. Harap diingat isim zaman dan isim makan dari thulathi mujarrad ya. Ketika jamak selalu berwazan sighoh muntahal jumu' yaitu mafa'ilu. Ya, mafa'ilu sighoh muntahal jumu'. Begitu. Jadi bukan muhaji'u bacanya. Tapi apa Dio bacanya kalau begitu? Silakan diulang lagi. muhaji'a, Ustaz? Mahaji' ya. Oke, silakan dibaca lagi. Afi mahaji'al jami'ata. Ya. Al-jami'ah sebagai apa kedudukannya? Asrama kampus mudhof ilai. I'rabnya selalu majrur, Ustaz. Majrur. Silakan diulang lagi pelan-pelan. Afi mahaji'al jami'ati. Ya. Ya, mahaji'ah itu kenapa kok di fathah mahaji'ah? Kenapa kok di fathah? Fi mahaji'ah gitu ya. Kenapa kok di fathah itu? Setelah huruf jarnya fi, Ustaz. Kenapa kok di fathah? Sighoh muntahal jumu' dia majrur dengan Alismul ladzi la yansharif. Oh ya, Alismul ladzi la yansharif. Setuju Abdul Khair antum dengan analisisnya Dio? Mic-nya belum nyala. Gimana Ustaz? Maksudnya alismul ladzi la yansharif. Ya, Dio kan membacanya gini. Afi mahaji al jami'ati.
Oh, enggak setuju, Ustaz. Kenapa? Karena itu kan ada huruf jar majrur. Loh kan mahaji kata dia benar tadi alasannya. Mahaji itu kan sigah muntahal jumu, mafa'ilu. Nah, sigah muntahal jumu kan termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Nah, jadi gimana? Setuju ya? Afi mahaji ya Ustaz, kalau sigah muntahal jumu setuju. Majrurnya dengan fathah. Oke. Kita coba cek lagi. Nah, Pak Budi pripun, Pak Budi? Setuju Pak Budi? Setuju, Ustaz. Setuju. Majrur bil fathah. Ya, baik. Kalau Anas barangkali setuju juga? Lagi waham, Ustaz. Antum ini ikut-ikutan saya alasannya. Kalau murid nggak boleh paham ya. Kalau murid bukan paham itu. Sama. Gimana? Ya sudah, nggak apa kita terima. Baik. Sutriman barangkali setuju? Tidak, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tidak setuju ya? Oke, batal karena jadi mudhaf, Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Ternyata banyak orang yang sesat. Salah. Nah, harus selalu diingat penggugur alis mulati layan sorif. Ya, Abdul Khair ya. Dio, siapa lagi tadi? Pak Budi. Nah, mahaji memang awalnya adalah sighoh muntahal jumu, ya, termasuk salah satu kategori al-ismul ladzi la yansharif. Tapi ingat, al-ismul ladzi la yansharif itu ada penggugurnya. Apa penggugurnya? Ada dua, sudah kita pelajari. Kemasukan alif lam dan berkedudukan sebagai mudhof. Ya, Dio. Jadi kalau sudah gugur, sudah tidak sah lagi sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Berkonsekuensi pada apa? Ketika majrur jangan lagi dimajrurkan dengan fathah. Ya, tapi dengan kasroh. Jadi mahaji dalam hal ini, kasus ini, dia bukan lagi al-ismul ladzi la yansharif, tapi sudah berubah menjadi jamak taksir. Ya, menjadi jamak taksir. Nah, insyaallah. Kemudian yang diajak bicara itu siapa, Dio, dalam kalimat itu? Saudara saya, Ustaz. Ya, akhi ya kan? Itu mufrad apa jamak itu? Akhi itu. Mufrad, Ustaz. Nah, mufrad berarti fi'ilnya pakai yang mana nanti? Taskununa atau taskunu? Oi, taskunu, Ustaz. Nah, diperhatikan ya. Khitobnya lawan bicara diperhatikan. Seperti itu bahasa Arab itu. Ya. Prinsip dari bahasa Arab itu adalah mayoritas kebanyakannya ya beda oknum, beda lafaz. Dalam banyak hal selalu begitu. Ya. Beda oknum, beda lafaznya. Dalam masalah domir seperti itu prinsipnya. Dalam masalah fi'il seperti itu prinsipnya. Dalam masalah isim isyarah seperti itu prinsipnya. Ya, macam-macam. Jadi maksudnya apa? Mindset kita harus dipasang, ya, harus apa? Selalu melihat rincian-rincian itu, apa yang dibutuhkan dalam kalimat. Ya, jadi maksudnya itu jadi tabraki gitu ya. Ya, harus dilihat rincian-rincian sesuai kebutuhannya, ya. Baik, sekarang diulang lagi, Dio. Afi muhaji'i Muhaji lagi. al-jami'ati. Bukan muhaji, mafa'ilu wazannya. Afi mahaji'il jami'ati taskunu ya akhi. Nah, baik, khair insyaallah. Diartikan. Apakah di dalam mahaji' asrama kampus, asrama kampus taskunu tinggal, Ustaz? Ya, kamu tinggal.
kamu tinggal, wahai saudaraku. Ya, khair insyaallah. Nah. Apakah di asrama-asrama kampus kamu tinggal, wahai saudaraku? Khair insyaallah. Ya, cukup. Setelahnya silakan. Nanti yang setelah ini dengan Rahmat ya, persiapan Rahmat. Silakan Nahnu la karatal qadamu kuratal qadamu fi syawari'i. Sebentar, diulang dulu, pelan-pelan. Nahnu la nal'abu kuratal qadamu fi syawari'i. Oke, diterjemahkan dulu. Nanti ada sedikit koreksi. Kami tidak bermain sepak bola di jalan raya. Ya, di jalan-jalan raya. Jamak ya. Jamak dari syari', asyari', asyawari'. Di jalan-jalan raya. Pertanyaannya untuk EF. Kurota itu kenapa enggak alif lam, enggak tanwin? Sebagai apa? Idofah. Ya, sebagai apanya dia? Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Yang depan itu apa namanya? Mudhof. Oke, betul. Mudhof ilaihnya mana? Kuratal qadamu. Nah, mudhof ilaih i'rabnya apa? Majrur. Apa i'rabnya? Majrur. Nah, jadi cara berpikirnya harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Nah, gitu. Sudah lumayan bagus, cuma harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Nah. Jadi kesalahan yang ringan seperti ini tidak boleh terjadi lagi, ya. Mudhof ilaih harus diperhatikan i'rabnya. Sekarang diulang lagi bacanya. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fi syawari'i. Nah, khair insyaallah. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fi syawari'i. Baik, mabruk. Silakan Rahmat berikutnya. Aina tadrusu anta? Adrusu bil jami'ati al-islamiyati. Al-islamiyati, ya-nya ditasdid, itu ya nisbah namanya. Ya, Ustaz. Ya, maka diartikan Aina tadrusu anta? Di mana kalian belajar? Di mana kalian belajar? Nah, Kamu hati-hati menerjemahkan domir ya. Harus hati-hati, bahaya nanti kalau enggak. Hati-hati, domir ya. Di mana kamu, bukan kalian. Baik. Di mana kamu belajar? Oh. Kamu ya, Ustaz. Berarti nadrusu, Ustaz. Loh, kok nadrusu? Itu menjawab, kan habis ditanya, dia menjawab. Oh, pas berarti tadi. Iya, Antum saya bacanya sudah betul, cuma nerjemahkannya tadi keliru. Antum kan nerjemahkan tadrusu dengan kalian. Ya, bukan kalian tapi kamu. Tadrusu itu kan mufrad, ya, anta. Ya, Rahmat ya. Iya, Ustaz. Nah, antum bacanya sudah betul tadi. Cuma nerjemahkannya harus hati-hati ya. Domir itu harus hati-hati nerjemahkannya. Mana yang kamu, mana kalian, mana dia, mana mereka, harus betul. Ya, di mana kamu belajar? Jawabannya adrusu bil jami'atil islamiyati. Apa artinya? Saya belajar di kampus Jami'ah Islamiyah. Ya. Islamiyah. Jami'ah Islamiyah ini maksudnya yang ada di Madinah itu ya. Nah, Yes, WIM ya, WIM. Baik. Universitas Islam Madinah. Baik. Baik, demikian rekan-rekan ya. Jadi ini maksudnya adalah
kita belajar menerapkan fiil-fiil sesuai dengan kebutuhan domir-domirnya, ya. Insyaallah. Baik. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu, ditanyakan. Tidak ada, oke? Kita lanjutkan kalau gitu. Latihan 6. Ya, latihan 6. Ta'ammal ya, ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Poin 6 ini kita akan belajar menerapkan inna dan anna. Materinya sudah dibahas panjang lebar di dars 6, ya. Nah, cuma nanti yang ditampilkan di sini tidak semuanya, ya. Nanti di sini hanya mengambil beberapa saja. Cuma detailnya ya itu yang sudah kita pelajari, ya. Nanti saya terangkan ulang yang ini insya Allah. Baik. Jadi sekali lagi ini tentang penerapan inna dan anna. Sama-sama sebagai harfu taukid, ya. Dengan amalan yang sama karena anna itu adalah akhwat inna. Ya. Makanya dikatakan anna itu hakikatnya ya inna itu sendiri. Ya. Cuma menggunakan anna karena beda tempat penggunaannya. Begitu, oke? Jadi kayak saudara kembar begitu, kayak Upin Ipin. Insyaallah. Kita baca yang A itu ya, saya bacakan dulu, nanti rekan-rekan mengerjakan latihannya. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aku mendengar bahwasanya dianya di sini perempuan, adalah dokter wanita terbaik di rumah sakit. Nah, di situ menggunakan anna. Kenapa? Nanti ada keterangannya. Ya. Nah. Yang Pak, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka mengatakan sesungguhnya dia adalah dokter wanita terbaik di rumah sakit. Ya, di sini menggunakan inna. Kenapa? Nanti ada keterangannya. Dan yang ketiga yang jim, innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ya, jadi simpel saja kalau di sini ya. Nah, keterangannya yang dalam kurung itu fi awalil jumlati inna. Jadi kalau di awal kalimat, di awal jumlah menggunakan inna. Yang dulu dengan apa istilahnya diistilahkan dengan sodrul kalam, di awal kalam. Gitu, sodrul kalam. Baik sodrul kalamnya itu bersifat hakiki ya atau bersifat hukmi ya, bersifat hukmi. Nanti bisa dicek lagi materinya itu di dars 6. Jadi diingat ya, kalau berada di awal kalam, di awal jumlah menggunakan inna. Kemudian ba'da qola inna. Setelah fiil qola itu juga menggunakan inna. Setelah qola di sini maksudnya bukan hanya qola begitu enggak, tapi qola dan semua tasrifannya. Baik fiil madinya, fiil mudhari, bahkan masdar ya. Fiil amr, fiil nahi, kemudian fiil yang majhul. Pokoknya qola dan segala mustaqotnya itu ya, kemudian nanti kalau perlu menggunakan taukid maka yang digunakan adalah inna. Gitu ya, bisa difahami. Dan yang berikutnya itu ba'dal af'alil ukhra, setelah fiil-fiil yang lain, maksudnya apa? Selain qola. Jadi kalau jatuh setelah fiil selain fiil qola menggunakan anna. Makanya yang pertama itu yang alif sami'tu annaha. Jatuh setelah sami'a. Sami'a adalah fi'il selain qola. Gitu ya? Insyaallah. Tapi kalau ditinjau secara lebih detail dengan melihat menahwunya yang sebenarnya,
kaidah yang sebenarnya, kira-kira yang alif ini kenapa kok menggunakan anna? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kenapa kok menggunakan anna? Masdar mansub, Ustaz. Betul. Masdar mansub, kenapa Pak Budi masdar mansubnya? Ya, Berkedudukan sebagai sebagai maf'ulun bih, Ustaz. maf'ul, betul. Jadi masdar mu'awwal anna plus isim dan khobarnya di situ berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul itu i'rabnya mansub, maka masuk kategori masdar mansub. Begitu ya? Kan intinya waktu itu kalau menggunakan anna itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu masdar marfu', masdar mansub, masdar majrur. Masdarnya itu nanti adalah hakikatnya merupakan takwilan dari anna plus ma'mulnya. Ma'mul dari anna itu maksudnya adalah isim dan khobarnya itu nyebutnya ma'mul. Gitu ya? Hai insyaallah. Nanti bisa dicek kembali materinya. Jadi annaha ahsanu tobibatin di sini ya itu hakikatnya adalah sebagai maf'ul dari sami'tu. Hanya saja maf'ulnya itu dirupakan dalam bentuk masdar mu'awwal yaitu anna plus ma'mulnya. Oke. Masdar mu'awwal itu ada beberapa rekan-rekan yang mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ada an plus fi'il mudhari'. Ya. Dan ada anna plus ma'mulnya, itu namanya masdar mu'awwal. Ya, jadi anna plus ma'mulnya ini termasuk masdar mu'awwal. Apa sih masdar mu'awwal itu? Masdar mu'awwal itu adalah suatu pola tertentu yang berpeluang untuk ditakwilkan menjadi masdar sharih. Masdar yang sebenarnya. Gitu ya. Masdar yang sebenarnya itu yang bagaimana? Ya yang ada di tasrif istilahi itu. Itu masdar sharih namanya, masdar yang asli. Ya. Nah, misalnya anzala yunzilu inzalan. Nah, inzalan itu masdar sharih. Jala saya jelisu julusan julus itu adalah masdar sharih. Oke? Nah, jadi intinya masdar sharih itu anggap saja sebagai lawan dari masdar mu'awwal. Kalau masdar mu'awwal itu hakikatnya ya masdar, tapi dalam bentuk suatu pola tertentu ya yang bisa ditakwilkan menjadi masdar sharih. Begitu ya? Insyaallah. Baik, sekarang kita terapkan rekan-rekan ke halaman setelahnya itu. Jadi tugasnya rekan-rekan adalah membaca apakah nanti menggunakan inna atau anna. Kalau kita perhatikan nanti di situ tulisan inna atau annanya sengaja nggak diberi hamzah. Kalau diberi hamzah ya nanti ketahuannya. Kalau inna hamzahnya di bawah. Kalau anna hamzahnya di atas. Nah, di situ makanya tulisan inna atau annanya nggak dikasih hamzah. Ya, biar nggak ketahuan karena ini latihan ya. Jadi jangan berpikir loh, ini kok salah ketik ini nggak dikasih hamzah ini ya. Padahal ini hamzah kotok ini. Bukan begitu, ini buat latihan ya. Jadi sengaja nggak diberi hamzah. Baik. Saya bacakan perintahnya itu. Iqra'il jumalal atiyata ma'adhabti hamzati anna atau inna. Nah, gitu. Jadi bacalah jumlah-jumlah berikut disertai dobet. Dobet itu batasan hamzah, maksudnya harokatnya itu apa gitu ya dari inna atau anna. Baik. Malam ini yang mustami saingan sama yang enggak mustami. Baik, sekarang yang belum baca tadi Aulia, silakan nomor 1 Aulia. Monggo dibaca. Azanna annahu Nah, itu dari talibun. fi'il ini Aulia. Dari fi'il dzanna yadhunnu. Nah,
Kalau depannya alif berarti bacanya apa itu? Depannya hamzah itu. Azunnu. Adzunnu, fi'il mudhari' ya. Moga diulang lagi. Azunnu innahu talibun jadidun. Diartikan dulu. Eh, Aku Azunnu. mengira. Aku Kalau mengira, inna itu diartikan sesungguhnya, kalau anna diartikan bahwasanya. Jadi apa artinya? aku mengira bahwasanya Loh, tadi itu bacanya apa? Innahu kan? Inna itu diartikan sesungguhnya. Kalau anna bahwasanya. bahwasanya. Aku mengira bahwasanya Enggak, antum tadi kan bacanya inna. oh, Innahu. anahu, saya keliru. Anahu. Terputer aja tuh ini. Ya, gimana? Anahu, Ustaz. Antum bacanya apa? Innahu apa annahu? Anahu. Kenapa kok anna? Anahu karena ini apa namanya? Master ya, Ustaz. Tuh, nggak usah yang itu, cukup yang ditampilkan di kitab saja tadi. Tadi yang menggunakan inna itu kalau di awal kalimat, kemudian jatuh setelah fi'il qola. Kalau anna itu jatuh setelah fi'il selain qola. Nah ini yang mana ini? Jatuh setelah fi'il selain kola. Nah itu saja jawabannya. Ya, nggak usah pakai masdar-masdaran. Gitu. Sesuai yang ditampilkan di sini. Ya. Antum ulang lagi bacanya, silakan. Adzannu annahu talibun Adzunnu, jadidun. donna yadzunnu. Adzunnu annahu talibun jadidun. Nah, khair insyaallah, diartikan. Aku mengira bahwasanya murid itu baru. Loh, bahwasannya yang mana? Isim Bahwasanya, ananya yang mana? bahwasanya dia murid baru. Nah, oke, jadi ada dianya ya. Iya. Annahu khair insyaallah. Aku mengira bahwasanya dia adalah murid baru. Baik, khair insyaallah. Prinsipnya waktu itu sudah pernah saya terangkan ya, sedikit masalah dhonna itu ya. Dhonna itu ya, dhonna itu termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Ya, muta'addi ila maf'ulain, membutuhkan dua maf'ul. Fi'il itu nanti terbagi menjadi tiga rekan-rekan. Dari segi kebutuhannya terhadap maf'ul, ada yang muta'addi terhadap satu maf'ul, ada yang muta'addi terhadap dua maf'ul, ada yang muta'addi terhadap tiga maf'ul. Nah, gitu. Ya, ada tiga macam itu fi'il itu. Ditinjau dari segi takdiyahnya. Takdiyah itu yang muta'addi itu. Muta'addi itu maksudnya kalau bahasa kita mengenai objek itu namanya muta'addi. Dhonna ini termasuk fi'il yang muta'addi ila maf'ulaini. Membutuhkan dua maf'ul. Begitu, oke? Insyaallah. Saya berikan sedikit kronologinya, ya, biar rekan-rekan juga paham, ya. Nah. Jadi gini, ini yang kita bicarakan khusus ya fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Ya, sekali lagi yang kita bicarakan ini adalah khusus fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul itu ada dua tipe. Yang pertama adalah dua maf'ul itu asalnya bukan mubtada dan khobar. Bukan mubtada khobar. Ya. Nah. Dan yang kedua adalah yang asalnya mubtada yang asalnya dua maf'ul itu adalah mubtada khobar. Nah, gitu. Jadi dua maf'ul yang dinasobkan oleh fi'il yang butuhkan dua maf'ul itu ada yang aslinya berupa mubtada khobar, datang dari mubtada khobar, ada yang bukan dari mubtada khobar. Nah, gitu. Kalau yang
dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khobar itu tidak ada rinciannya, melainkan hanya langsung ada fiil-fiil tertentu nanti. Ya, ini belum saja kita pelajari dulu, nanti saja. Nah, ini hanya sedikit wacana saja ya, biar rekan-rekan juga semakin punya khasanah gitu ya. Nah, adapun yang fiil yang menasobkan dua maf'ul atau istilahnya itu muta'addi terhadap dua maf'ul, ya, yang mana kedua maf'ul itu aslinya atau asalnya adalah mubtada khobar, ini terbagi menjadi dua. Ya, nah, terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut dengan af'alul qulub dan af'alul qulub dan af'alut tahwil. Nah, gitu ya. Af'alul qulub dan af'alut tahwil. Af'alul qulub itu kalau bahasa kita adalah fiil-fiil yang terkait dengan hati. Nah, gitu. Fiil-fiil yang terkait dengan hati. Ya, yaitu perbuatan-perbuatan hati gitu ya. Nah, nanti ada rincian-rinciannya itu. Cuma ini sebagai wacana awal saja ya. Adapun kalau yang af'alut tahwil, tahwil itu adalah masdar dari hawala yuhawilu tadi, tahwilan. Artinya apa? Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu namanya tahwil. Jadi af'alut tahwil itu nanti adalah fiil-fiil yang maknanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu namanya af'alut tahwil. Ya. Nah. Nah, untuk yang af'alul qulub itu terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, yaitu af'alul yakin dan af'alul dhon. Af'alul yakin dan af'alul dhon. Fiil-fiil yang bermakna keyakinan atau dalam istilah yang lain itu adalah af'alur rujhan. Af'alur rujhan itu sama dengan af'alul yakin. Dan af'alud dhon yaitu fiil-fiil yang terkait dengan dhon. Nah, dhonna itu masuk yang ini. Gitu ya. Khair sahabat. Jadi dhonna itu masuk yang ini, masuk af'alud dhon. Dan af'alud dhon tadi masuk kategori apa? Af'alut tahwil atau af'alul qulub? Af'alul qulub. Nah, gitu ya. Jadi af'alul qulub itu ada dua, ada af'alul yakin dan af'alul dhon. Saya ulang. Af'alul qulub itu ada dua, af'alul yakin dan af'alul dhon. Nah, dhonna ini masuk kategori af'alul dhon itu tadi. Gitu. Nanti af'alul dhon itu ada banyak fiilnya, ada dhonna, ada alima, ada ro'a, ya macam-macam. Gitu. Nah, baik, insyaallah. Sehingga bisa dikatakan, ya kesimpulannya, karena dhonna ini termasuk dari af'alul dhon. Af'alul dhon itu adalah termasuk bagian dari af'alul qulub. Dan af'alul qulub itu adalah termasuk fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul, yang mana dua maf'ulnya itu aslinya adalah mubtada dan khobar. Berarti apa kesimpulannya? Dua maf'ul miliknya dhonna itu juga aslinya apa? Mubtada dan khobar. Nah, gitu. Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Terus bagaimana kalau dua maf'ulnya dhonna itu tidak terlihat secara sore? Seperti contoh yang pertama itu. Ya, contoh yang pertama itu. Adzunnu annahu thalibun jadidun. Mana ini maf'ul awal dan maf'ul tsani? Enggak ada, enggak kelihatan secara zahir. Tidak terlihat mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Part-partnya itu tidak terlihat secara sharih. Ya. Nah,
Kenapa? Ini disebabkan karena setelah adzunnu itu ada anna. Itu yang bikin part maf'ul awal dan part maf'ul tsani tidak terlihat. Gitu. Seandainya itu tidak ada anna, maka nanti akan terlihat. Yaitu menjadi begini. Seandainya tidak ada anna ya. Adzunnuhu toliban jadidan. Nah, gitu. Seandainya tidak ada anna. Adzunnuhu toliban jadidan. Nanti domir hu itu sebagai maf'ul awal, maf'ul yang pertama. Toliban itu maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Terlihat jelas ya part-partnya gitu ya. Jadidan sebagai na'at dari toliban. Kalau begitu bagaimana dengan kasus ini? Mana maf'ul awal dan mana maf'ul tsani? Maka dalam kasus yang seperti ini nanti part dari maf'ul awal dan part dari maf'ul tsani itu tidak terlihat secara lafziyah tapi secara mahal saja. Apa itu mahal? Tempatnya. Ya. Jadi kalimat annahu tolibun jadidun itu nanti istilahnya ya sadda masaddal maf'ulaini, menempati tempatnya dua maf'ul. Jadi memang tidak terlihat mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani, dan nggak usah dicari sampai kiamat juga nggak ketemu. Gitu kan? Nah, hanya tempatnya saja, ya, tempatnya saja. Jadi seolah-olah begini, kalimat annahu tolibun jadidun itu menempati tempatnya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Gitu. Secara lafaz tidak terlihat secara partnya mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Ya, secara lafaz tidak terlihat. Jadi hanya tempatnya saja. Seolah-olah annahu tolibun jadidun kalimat ini menempati tempatnya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Begitu ya, bisa dipahami insyaallah. J, Pak Budi. Apakah berarti kalau seperti ini kita bisa bilang bahwa anna yang jatuh setelah donna itu dia menghapuskan hukum i'rabnya donna itu, Ustaz? Hukum i'rab setelah donnanya itu, Ustaz. Boten menghapus, Pak. Tidak menghapus. Istilahnya bukan menghapus, G, tapi mewakili. Nah, gitu, G. Mewakili tempatnya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Jadi bukan menghapus. Nah, kalau dibalik gimana, Ustadz? Kalau dibalik bagaimana? Maksudnya inna atau anna yang inna di depan donna itu. Jadi inna donna itu. Tidak ada inna donna, Pak. Jadi inna itu masuknya ke isim, ya. Jadi dia langsung masuk ke ini. Fi'il. Ya. Kalau misalnya begini, sesungguhnya dia mengira bla 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 gitu ya. Innahu yadhunnu, misalnya begitu, Pak Buding ya. Innahu yadhunnu misalnya. Nah, kalau ini domir hu itu sebagai isim inna, yadhunnu itu sebagai khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, gitu, Pak Buding ya. Yes. Kalau inna kan tidak ada istilah maf'ul awal, maf'ul tsani, Pak Buding ya. Adanya adalah isim dan khobar. Yang kita bahas tadi adalah donna yadhunnu itu membutuhkan dua maf'ul. Karena donna itu termasuk dari af'alul dhon, dan af'alul dhon itu masuk kategori dari af'alul qulub. Af'alul qulub ini termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Yang kedua maf'ul itu asalnya adalah mubtada khobar. Nah, gitu ya, insyaallah. Apa sih contoh dari dua maf'ul yang bukan mubtada khobar aslinya? Nah, ucapan yang sering kita lakukan misalnya, jazakallahu khairan. Nah, gitu ya. Jazakallahu khairan. Mana maf'ul awalnya? Domir ka. Mana maf'ul tsaninya? Khairan. Coba seandainya jaza itu kita hilangkan dan lafadz Allah, lafzul jalalah itu kita juga hilangkan. Ya, ka kalau sudah tidak melekat berarti menjadi domir munfasil anta. Apakah kemudian
awalnya adalah anta khairun, kamu adalah kebaikan. Kan bukan mubtada khobar. Oke. Jadi itu bukan awalnya anta khairun. Nah, gitu. Jadi maf'ul awal dan maf'ul tsani pada kalimat ini bukan mubtada khobar awalnya, gitu ya. Nah, kalau contoh yang mubtada khobar misalnya gini, kata ittakhadha, ittakhadha itu nanti termasuk dari af'alu tahwil, ya, termasuk dari af'alu tahwil, yaitu merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ittakhadha itu artinya menjadikan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahima khalilan." Ibrahima itu sebagai maf'ul awal, khalilan maf'ul tsani. Ya, maf'ul awal, maf'ul tsani. Coba kita hilangkan ittakhadha dengan lafzul jalalah Allah. Jadinya apa? Ibrahimu khalilun. Kira-kira lafaz Ibrahimu khalilun ini layak tidak sebagai mubtada khobar? Bisa atau tidak? Bisa. Itu kan mubtada khobar itu. Ibrahimu khalilun. Ibrahim adalah khalil. Ya kan? Nah, ini adalah contoh kalau maf'ul awal dan maf'ul tsani berupa mubtada khobar pada asalnya. Gitu ya? Nah, jadi kesimpulannya rekan-rekan, intinya begini, fi'il itu ada yang membutuhkan satu maf'ul atau kita menggunakan istilah muta'addi ya. Muta'addi itu maksudnya mengenai objek. Nah, gitu. Itu adalah istilah nahwu, jadi kita pakai ya. Fi'il itu ada yang muta'addi kepada satu maf'ul dan ini yang paling banyak kita jumpai ya. Nah, seperti akala, kataba, qara'a ya. Itu adalah fi'il-fi'il yang muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Hanya membutuhkan satu objek. Ada yang muta'addi ila maf'ulain ya, muta'addinya kepada dua maf'ul berarti membutuhkan tiga objek, dua objek maksud saya. Dan ada juga fi'il yang muta'addi ila salasati mafa'ila, ya, tiga maf'ul. Maf'ul itu nanti jamaknya adalah mafa'il, ya. Jadi muta'addi ila salasati mafa'ila, muta'addi kepada tiga maf'ul, gitu ya. Nah, dhonna ini adalah termasuk fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Kenapa? Karena dhonna ini termasuk af'alu dhon. Jadi namanya dhonna itu dipakai oleh af'alu dhon. Sedangkan dhonna sendiri adalah anggota dari af'alu dhon. Begitu. Nanti ada beberapa anggotanya yang lain. Bukan hanya dhonna saja af'alu dhon. Af'alu dhon itu termasuk dari af'alul qulub. Af'alul qulub ini termasuk dari fi'il yang muta'addi ila maf'ulaini yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Baik, hai insyaallah. Mungkin gitu dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Nanti insya Allah latihan itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Ustaz. Ya, silakan. Soda masoda ilal maf'ula ini huruf sod, sin. Pakai sin. Ya. Kalau rekan-rekan mendengarkan saya mengucapkan itu insya Allah sudah jelas. Ya, saya mengatakan sada masada, bukan soda masoda. Gitu ya. Jadi hanya dengan mendengarkan pelafalan saya itu sudah jelas, insya Allah ya. Nah, gitu. Misalnya huruf shin saya mengatakan syadda masyadda, nah gitu ya. Kalau sod ya soda masoda. Kalau saya mengatakan sadda masadda ya berarti huruf sin, gitu ya. Firman ya. Sadda itu kan artinya menutup, ya, firman ya. Makanya ada istilah sadu dari'ah. Nah itu ya. Sadu itu adalah masdar dari ini. Sadda yasudu. Ya, itu adalah fi'il termasuk fi'il mudha'af. Nanti akan kita pelajari di ada nanti di kitab DL2 ini ada ketemu pembahasan fi'il mudha'af. Nanti di Iqlal Sorof Iqlal akan juga ketemu pembahasan itu. Baik, ada lagi? Ustaz, Afan mau memastikan ini untuk kedudukan domir hu ini, jadi dia sebagai maf'ul awal kemudian sebagai bukan. Hu itu sebagai isim ana, ya.
Hu itu sebagai isim ana, tolibun khobar ana. Di sini maf'ul awal dan maf'ul tsani tidak terlihat secara zahir, tidak terlihat secara lafadz ya, Abdul Khair ya. Nah, gitu. Jadi jangan salah paham ya. Kalau hu itu sebagai maf'ul awal tadi saya bilang itu enggak ada ananya. Jadi langsung adzunnuhu toliban jadidan. Baru itu namanya hu sebagai maf'ul awal dari adzunnu toliban sebagai maf'ul tsani. Makanya tolibannya dimansubkan karena sebagai maf'ul gitu ya. Begitu ya, Abdul Khair ya. Nah, kalau begitu mana maf'ul awal dan maf'ul tsaninya tidak terlihat secara lafaz, hanya tempatnya saja yang diwakili oleh annahu thalibun jadidun. Begitu ya, Abdul Khair ya. Yang tadi istilahnya sadda masaddal maf'ulaini. Jadi kalimat annahu thalibun jadidun ini sadda itu artinya menutup ya, masadda tempatnya dua maf'ul. Begitu ya. Atau kalau bahasa kita itu adalah mewakili atau merepresentasikan dari dua maf'ul itu gitu ya, maf'ul awal dan maf'ul tsani. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, baik, terima kasih atas kehadiran dan semangatnya rekan-rekan semua. Istiqomah selalu ya, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.